Sobat Delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita, yaitu dari surat Petrus yang pertama pasal yang kedua ayat 11. Demikian dikatakan di sana. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sebagai orang Batak, tentu kita tak asing lagi dengan sebuah lagu ciptaan dari Inspektur Jenderal Polisi Soaloon Simatupang yang berjudul Anak Naburju. Lagu ini mengisahkan perjalanan hidupnya berangkat dari kampung halaman untuk sekolah di negeri orang. Irama dan syair lagu yang indah ini banyak menginspirasi orang Batak, sehingga anak-anak yang bersekolah di perantauan selalu ingat nasihat orang tuanya untuk senantiasa berbuat baik, rajin belajar, sopan dan santun dengan orang lain di tanah rantau. Terlebih taat pada Tuhan dan senantiasa berdoa, sehingga akan memperoleh keberhasilan dalam pendidikannya, dalam karir dan dalam pekerjaannya. Karena Bapak Ibu, banyak sekali tantangan, godaan dan pencobaan bagi perantau di negeri orang. Tidak sedikit juga orang yang gagal dalam pendidikan dan pulang kampung, atau bahkan jadi orang yang tak beres di perantauan karena terbawa-bawa pada pergaulan yang tidak baik, kurang disiplin, dan juga karena lupa pada perjuangan, dorongan, dan nasihat orang tuanya yang bersusah payah di kampung halaman bekerja untuk mencari uang baginya. Sobat Delima, itulah yang dinasehatkan oleh Rasul Petrus dalam firman Tuhan hari ini. Di dalam Kristus, kewargaan kita telah diperbaharui. Kita sekarang adalah warga kerajaan Allah bersama Kristus di sorga. Jadi, sebagai orang Kristen, kita harus senantiasa sadar bahwa di dunia ini, kita adalah pendatang dan perantau. Sebagaimana Kristus juga dibenci, diolok-olok, dihina, bahkan dibunuh dengan cara disalib oleh kerajaan yang berkuasa di dunia ini, maka selama di dunia ini, hal yang sama juga akan kita rasakan. Kita akan menderita, kita akan dibenci, disakiti, menderita ketidakadilan, dan bahkan akan mati dalam dunia ini, sama seperti Kristus juga yang telah mati di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui kebangkitan Kristus, kita juga menjadi sama seperti Kristus, dibangkitkan dari kematian dan hidup abadi di sorga. Karena itu, nasihat Petrus dalam nas kita hari ini sangat jelas, yaitu yang pertama, jauhkan keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Segala keinginan daging akan membawa kita pada kematian jiwa, padamnya iman, dan matinya kuasa roh Allah yang menghidupkan kita. Kita akan mengalami kejatuhan, sama seperti anak sekolah yang gagal dan pulang kampung serta menyusahkan karena lupa pada nasihat orang tuanya. Karena itu, milikilah rasa syukur dan sukacita di dalam Tuhan, sebab melaluinya roh Allah menuntun kita mengenal berkat-berkat Allah yang kita terima, sehingga kita senantiasa bersyukur atas apa yang kita hidupi, tidak dikuasai oleh keinginan daging lagi. Ingat, rasa syukur dapat memadamkan keinginan daging. Yang kedua Bapak Ibu, di ayat 12, Petrus juga menasihatkan, milikilah cara hidup yang baik, agar orang lain dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Sobat Delima, kebaikan kita bukan supaya kita aman di dunia ini, bukan juga kamuflase agar kita dicintai kerajaan dunia ini, bukan. Akan tetapi kebaikan kita akan menjadi kesaksian dan khotbah yang hidup bagi orang-orang yang tidak percaya, sehingga mereka melihat perbuatan kita dan memuliakan Allah. Dan melaluinya, dunia tertarik pada pola hidup kita, sehingga datang dan menjadi pengikut Kristus juga. Karena itu, Sobat Delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jauhkanlah keinginan daging. Milikilah rasa syukur atas berkat Tuhan yang telah kita terima. Dan jangan lupa, hiduplah seturut dengan firman Tuhan, dengan hidup dalam kebaikan dan ketaatan. Dan lihatlah, keajaiban akan terjadi dalam hidupmu. Apa keajaiban itu? Dalam sukacita dan keuntungan, kita akan menjadi inspirasi dan berkat bagi orang lain. Dan dalam duka cita,
kerugian, tantangan dan penderitaan seberat apapun, kita akan kuat menghadapinya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.